Kenapa sampai sekarang bertahan belum menikah? Tapi di satu sisi aku butuh pelampiasan dong mas. Ingat jodoh itu di tangan kita aja. Aku nggak benar-benar percaya yang namanya jodoh itu takdir yang ditentukan Tuhan, enggak. Istriku minta jam 1 malam topeng monyet, gimana pun caranya akan nyari topeng monyet aku. Ya kan binatang kan, Binatang. banteng kan binatang. Iya kan? Oke, gini. Oke, selain tadi, berarti kan Mas Dedi itu pacaran beberapa kali dong dulu ya? Ya, Ada lagi? 2 kali lah. 2 kali itu yang mereka tahu lah ya. Oke, hal toksik apa lagi setelah yang kejadian kemarin selain itu? Hal toksik apalagi memaksakan pilihan itu toksik. Simpel pada sederhana ya, simpel. Oke, memaksakan pilihan seperti apa? Kayak gini. Ini padahal udah agak dewasa nih aku pacarannya di umur 25 ke atas. Oh, berarti udah tahu ya, dia sebenarnya bukan 22. Enggak sih, kenapa gitu ya? Di umur 22 ke atas maksudnya, sorry revisi. Itu memaksakan kehendak karena aku merasa pada waktu itu, karena kalau kita udah pacaran kita sudah seharusnya kita saling terbuka. Oke. Yang mana kita bebas menceritakan apapun itu kayaknya salah karena hubungan itu kan harusnya ada kompromi di dalamnya. Iya. Itu ada komitmen, kompromi, intimasi dan lain-lain. Jadi aku maksakan, aku suka metal nih. Oke. Aku lagi pengen caper ke dia, aku maksa, udah dengerin aja dulu satu lagu ini, nanti kita bahas lagu ini gitu. Oke. Aneh ya? Iya. Memang. Cuman ya tak pikir memang salah satu sifatku yang menyebalkan yang kayak gitu-gitu mas. Dan aku baru menyadarinya setelah proses itu tadi. Iya. Baru-baru ini aja kayaknya aku mulai sadar kalau banyak kelakuan kampretku yang gak disukain sama orang. Oke, apakah sih masalah tadi yang memaksakan kehendak orang lain juga untuk suka itu jadi masalah yang dibahas selanjutnya? Iyalah, akhirnya kan dia maksa, akhirnya dia marah. Iya. Dia kayak mikir kenapa kamu harus maksa aku dengerin ini Iya. gitu loh. Dia kayak bilang kamu suka metal nggak apa-apa, cuman kalau aku nggak suka ya udah biarin aja. Iya, benar. Kayak ini karena tak pikir di pikiranku nggak cuma metal, kayak yang aku lagi sumpek di urusan kantor sama mama. Oke. Aku pengen dong curhat ke dia. Oke. Kalau dia nggak lagi pengen dicurhatin ya sebenarnya haknya dia. Ya kan? Iya, benar. Harusnya dengan aku pacaran aku bisa nerima dia sepaket. Nyebelinnya dia, ya itu tadi lah sepaket lah. Dia itu nyebelin, dia menyenangkan dan lainnya tak terima harusnya. Jadi aku nggak mau tahu dulu kayak gitu. Kan kita pacaran nih, aku lagi pengen sambat. Kamu harus ada dong buat aku gitu. Dengerin. Udah aku nggak butuh tanggapan, dengerin. Nah itu dengan tendensi paksaan yang mana dia risih gitu. Itu toksik. Tapi menurutku semua hal yang dilakukan barusan kalau saat PDKT pasti bakal memaksakan untuk dilakukan. Iya. Kayak misalkan kayak tadi si ceweknya kalau lagi ngedeketin Mas pasti dia bakal ibaratnya nyuka-nyukain diri deh untuk tiba-tiba jadi cari tahu soal metal atau apapun. Nah, kenapa pas setelah hubungan pacaran sudah terjalin itu mulai berkurang justru rasa-rasa pendekatan itu loh? Tak pikir ada fasenya mungkin mas ya. Mungkin. Karena baru-baru juga aku kan juga lagi PDKT sama cewek. Oke. Ternyata cara-cara yang tak pakai di kemarin-kemarin. Oke. Kalau kemarin aku mikirnya gini, PDKT sama pacaran itu two different things. Oke. PDKT punya polanya tersendiri untuk bisa maju ke langkah pacaran. Oke. Di pikiranku. Jadi cowok umumnya orang-orang kayak aku yang nggak ganteng-ganteng dan punya duit banyak, cara PDKT-nya ya udah deketin aja dulu. Ajak ngedate dan lain-lain sampai kamu nyatakan perasaan. Dan yang mana biasanya di percobaan pertama selalu ditolak. Dan tidak apa-apa, dan itu memang caranya seperti itu. Ditolak di percobaan pertama, ya udah deketin aja, jangan nyerah. Karena di sela-sela cewek kan selalu punya sisi khilaf ya. Kalau kita seriusin nih, cewek itu akan luluh dulu juga. Oke. Dan di sela-sela luluh baru kita masuk ke sana. Oke, berarti tuh Mas tipenya tuh kayak kalau misalnya udah ditolak justru malah mencoba lagi ya? Dulu gitu. Kalau sekarang? Karena tujuannya dulu pengen punya pacar aja. Kalau sekarang? Enggak. Oke. Karena untuk tahap PDKT aja udah mulai terbuka, udah mulai yang aku nggak pengen mencoba jadi orang lain, nggak pengen yang mencoba untuk menunjukkan Kelebihan. Iya, kalau dulu kan pengen belakang keren gitu. Yes. Biar PDKT kelihatan keren, ngobrol di topiknya tuh bener-bener ditoto dulu mas. Iya. Ya mancing gimana caranya biar dia seneng aja waktu PDKT. Sekarang enggak, sekarang terbuka aja. Karena akan buang-buang waktu untuk menghabiskan waktu sama orang yang nggak pengen kita
ya apa bahasanya ya, akan buang-buang waktu lah kalau sama orang yang nggak benar-benar pengen kita perjuangkan nantinya. Iya, karena itu itu memang mungkin salah satu jadi toxic relationship kayak itu memaksakan ya. Bibit toksiknya di situ. Dan kalau di perjalananku itu bagian daripada proses. Karena kalau aku nggak ngelewatin masa toksik, aku nggak akan sadar ternyata kalau itu toksik. Oke. Jadi karena memang saat di peristiwa Mas barusan memang ada salah satu pihak atau bahkan keduanya sebenarnya merasa teracuni dan tersakiti sebenarnya kan. Iya. Yang satu aku nggak puas sama pelayanannya dia sebagai pacarku, yang satu dia juga ngerasa risih. Iya. Ngerasa kok diatur-atur sih. Kok diatur-atur. Perasaan PDKT nggak gini deh. Iya. Mungkin dia juga berpikiran, sekarang aja pacaran digituin apalagi nanti nikah. Iya. Gitu. Kayaknya kan memang agak sulit nih kayak menemukan cinta yang sefrekuensi dan semau kita. Karena ada yang bilang kan cinta itu menyatukan perbedaan. Kita harus bisa berdamai dengan perbedaan itu. Ya itu kompromi itu mas. Iya. Ya kan, ya tahu nggak tahu kalau di umur sekarang aku mikirnya deketin cewek yang bisa, yang sekiranya sifat buruknya masih bisa tak kompromi. Ya kayak gitu aja. Oke, sifat buruk dia. Sifat buruk dia yang bisa tak kompromi. Ya kayak gitu. Jadi mikirnya kalau cantik fisik memang penting karena kita cowok ya. Oke. Kita pasti pengen yang cantik. Oke. Tapi di balik itu ada beberapa hal yang mulai tak sadari. Oke. Cantik ini kalau kita terbiasa orang akan cantik kok, tak pikir. Iya Kan, orang akan cantik. apalagi di zaman sekarang. Ya itu orang kalau kita terbiasa sama pacar kita, orang itu akan otomatis terlihat cantik. Iya. Dan di saat yang sama orang itu bisa terlihat membosankan juga. Ini namanya kita sama dia aja. Iya. Dan nggak apa-apa ya, udah bentukan fisik penting kalau bahasa tongkrongannya penting pantas aja diajak ke kondangan. Nah, itu kayak gitu. Belum lagi sekarang nyoba nyari yang sekufu. Contohnya? Latar belakang sosial, ekonomi, budaya kalau bisa nggak beda jauh. Oke. Karena apakah kita ada permintaan dari orang tua atau keluarga? Enggak sih sebenarnya. Cuman aku menyadari kalau emang bedanya jauh, adaptasinya nggak repot lagi nih mas. Benar. Karena kan pernikahan kan mempertemukan ya cuman aku dan dia, jadi keluarga aku dan keluarganya gitu. Iya. Ya itu tadi, jadi ya sekarang mikirnya nggak ribet. Kayak kemarin PDKT deketin cewek, aku bahkan udah seterang-terangan bilang kalau emang kita nggak cocok, aku pengen kenal lebih intens ke kamu nih. Kalau emang nggak cocok, ya nggak apa-apa, it's fine to say no gitu. Oke. Aku udah aku secara sadar siap dengan penolakan. Oke. Tapi bukan berarti aku nggak sedih, pasti akan sedih. Cuman nggak apa-apa, it's a part of process, bagian daripada proses aja ini. Oke. Jadi kayak aku mengibaratkan kayak dapetin proyek aja. Aku udah ngarep-ngarep dapetin proyek ini, udah tak perhitungkan dengan matang, segala regulasinya tak penuhin, dan aku ngasih best price yang bisa kita sanggupin. Cuman kalau memang pada akhirnya proyek ini milih PT lain, karena PT lain mungkin lebih murah, kita kalah tender, ya kita mau bilang apa? Nggak apa-apa. Dan karena kita udah ngerti range harga kita, nggak mungkin dong kita ngedowngrade hanya karena untuk dapetin satu proyek aja. Yang mana nanti keuntungan kita berkurang dari situ. Aku nggak mau yang kayak gitu. Oke. Berarti itu salah satunya kayak itu berarti kayak gini nggak? Sama aja kalau misalkan Mas udah nyerah dengan hubungan itu, nggak memperjuangkan dong? Nggak nyerah, jadi lebih ke mungkin terkesan nyerah ya. Iya. Padahal kalau di pribadiku sendiri lebih pengen yang nyari yang kompatibel aja. Oke. Jadi kayak itu tadi, ibarat proyek nih PT nih mas. Iya. Kita punya modal 100 juta dan kita pengen punya benefit 20% dari 100 juta ini. Oke. Dari modal ini tinggal kita cari aja user-user yang mana yang punya proyek yang sekiranya kalau kita masukin harganya cocok. Karena kalau aku ngotot aja kalau seumpama aku ngotot ke ngerjain proyek A ya. Tapi benefitku berkurang jadi 12%, yang mana harusnya umumnya kita bisa nyari 20%, kita downgrade jadi 12%. Oke. Capek kita mas. Ketika ada pilihan lain, kenapa nggak pilih yang pilihan lain? Karena jangan lupa, proyek ini memang penting ya, proyek yang ingin kita dapatkan ini penting, tapi nggak kalah penting juga PT kita yang perlu kita rawat. Gitu. Benar. Jadi jangan, ya benar kayak barusan, kita jangan sampai menurunkan kualitas kita. Iya, nggak menurunkan kualitas kita, bukan harga diri ya, kualitas ya. Hanya demi untuk memperjuangkan suatu hal yang bahkan belum pasti ke depannya. That's it. Kayak gini, aku tadi datengin itu ya rekan kantor, dia baru aja lahiran. Alhamdulillah Dia punya bayi, alhamdulillah bayinya sehat. Seketika aku takut aja.
Apa yang kamu takutin? Takut jalin hubungan, takut kayak nanti kalau nikah gimana, takut kalau nanti punya anak gimana, wah kayak Cuk, tiba-tiba overthinking sih kayak Cuk. Gimana ya? Aku pengen tahu, takutnya di bagian apa? Gak siap aja. Tiba-tiba anakku rewel, aku ini kan tipenya yang gitu ya. Sedikit tensinya tinggi atau Tensi emosi? tinggi, gampang bingung. Aduh. Bahkan terhadap anak. Apalagi terhadap anak. Bukan bahkan terhadap anak, malah terutama terhadap anak lah mas. Oke. Anak lu ini kalau itu nanti ya, kalau semua jadi anakku ya, anak lu ini gitu. Gue jangan anak, pasangan aja kayaknya aku kayak di pikiranku ya, ngelihat nanti istriku, ya taruhlah hamil ya. Oke. Istriku hamil dan dia ngidam di jam 1 malam itu aku bayang aja, gas aku mas. Emang. Dan mungkin orang lain, dia di pikiranku mungkin orang lain akan bisa lebih waras ya. Oke. Dia nyari, kalau aku yang benar-benar mungkin kalau orang lain kalau istrinya ngidam minta topeng monyet jam 1 malam kan akan dinasihatin ya. Oke. Mungkin ya. Jam 1 malam mana ada topeng monyet sih. Kalau aku tipe yang akan di pikiranku nih, istriku minta jam 1 malam topeng monyet, gimana pun caranya akan nyari topeng monyet aku. Seserem itu tuh kan emang kayak itu, jadi aku serem ya kayaknya. Itu part of the process. Memang terjadi. Tapi aku pengen nanggepin tadi yang Mas tuh tipe tensi tinggi dan bakal marah ke anak. Bukan bakal marah. Iya kayak emosinya, gak kebayang lah kalau misalkan. Nggak kebayang kayak lebih ke gini ya mungkin ya. Tensi tingginya kayak gini. Lahiran anak nih. Okay. Anak lahiran tiba-tiba ada tamu. Oke. Tamunya cium-cium anakku yang umurnya masih 1 bulan. Iya. Marah aku mas. Iya memang. Dan itu sebenarnya bakal ada prosesnya di mana sebelum itu bakal ada sesi obrolan dengan istrimu, dengan keluarga dekat, bakal ada obrolan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, rata-rata sebenarnya seharusnya orang-orang sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak kecil atau apa, dan gak usah segan untuk ngerespon hal itu, untuk jangan cium-cium, ntar gini gitu. Dan itu hal yang wajar menurutku, karena aku pun ngelakuin seperti itu. Aku ngerasa emosi saat ya itu terjadi gitu loh. Dan kalau misalkan dari Mas takut udah overthinking dengan hal yang masa depan, apalagi terutama tentang hubungan Mas dengan istri Mas nanti, itu hal wajar. Mungkin sekitar 70% pria kayaknya pasti hal gitu itu ya. Iya. Tapi saat dijalani entah kenapa itu seperti dimudahkan dan ada aja jalannya. Kalau alam ya kayak gitu ya. Iya. Kayak pasti Mas juga pernah dengar kalau udah nikah mah ada aja rezekinya. Iya. Ya kan? Ya kayak itu loh mas, itu yang sore tuh saya nih di pikiranku kayak aduh, nggak sesimpel itu orang nikah nanti ini, karena tanggung jawabnya kan kita ngambil anak orang ya mas. Ya. Kalau aku pribadi kenapa bisa bilang itu yes? Karena kalau saat nikah rasa tanggung jawabku mau nggak mau tiba-tiba aku naik sendiri rasa tanggung jawabnya gitu loh. Yang tadinya biasanya aku cuma berpikir hal A sampai E, aku sekarang bisa berpikir A sampai Z. Bahkan mungkin aku tuh orang tipe yang mikir terlalu jauh bahkan saat pacaran. Saat aku pacaran, aku udah ngomongin kita tinggal di mana nanti udah nikah. Aku udah ngomongin nama anak agar aku tidak overthinking nantinya. Emang kelihatannya kayak hal-hal bodoh, tapi setelah aku lakuin, benefitnya terasa gitu loh. Karena sudah ada rencana, sudah ada plan yang akan kita lakuin nanti. Mungkin ya Mas mungkin beda jalan, beda cara untuk menanggapi overthinking itu. Iya tuh, karena salah satu elemen yang ngebuat hubungan itu menjadi toksik ya overthinking kayak gini ini sebenarnya. Iya, padahal belum tentu terjadi juga gitu loh ibaratnya. Belum tentu terjadi ya. Ya cuma namanya pikiran kan kadang ada aja yang nongol mas. Iya. Jadi menjadi, dan kadang sekarang itu ya agak kaget juga kalau mikir sekarang umur udah segini nih. Oke, udah umur 27. 30 sampai 30 lebih lagi kan sampean. Tahun ini lebih. Lah tuh aku di umur 27 tak kayak wah mikir tua ternyata aku ya. Oke. 27 tuh di bayanganku SMP mas-mas yang umur 20 aja tua loh mas. Iya. Kayak ini senior banget di kampung nih gitu. Oke, karena bentuk fisik dan emang usianya juga udah lebih ya. Dan segitu. Terus pas aku kuliah umur 22, 23, enggak lah, 22. 20-an lah ya, 20, 21. Di umur 21 ngeliat mas-mas umur 25 itu
senior yang udah kerja, udah yang mau nikah itu tuh senior banget waktu itu yang kami hormat betul. Nah sekarang aku 27 ya. Yang mana lihat bocah-bocah umur 25 ya lebih tua aku. Lihat anak-anak umur 23, 22 itu kayak yang waduh nih ternyata selisihnya udah 4 tahun sama aku gitu Mas. 4 tahun, 5 tahun. Bahkan sekarang lihat anak umur 20 ya. Ya 20 ya. Kayak nggak tahu aku terjebak di umur 20-an tapi ke sekarang makanya akhirnya mulai menyadari, mulai ngerubah. Ini yang bagus. Aku percaya perbuatan baik itu nggak selalu harus berasal dari hati, kadang bisa berasal dari pikiran. Maksudnya gini, kadangkala kita butuh menyengaja. Dengan sengaja kita melakukan kegiatan, dengan sengaja kita melakukan perbuatan baik kita perlu kadang. Contohnya ya kayak aku sadar kalau sifatku jelek. Aku sadar kalau sifatku menyebalkan, overthinking dan memaksakan kehendak. Kan akhirnya tak sengaja tuh Mas, tak rubah sifatku. Kalau ketemu orang aku nggak pengen maksa lagi. Paling nggak aku punya hak cuman untuk tanya aja. Nggak maksa. Nah di situ itu kan dengan sengaja aku merubah sifatku. Dan nggak apa-apa dong orang berbuat baik dengan itu ya, dengan kepalsuan awalnya. Ada yang bilang gini, berpura-puralah menjadi orang baik sampai kamu lupa kalau kamu lagi pura-pura. Benar. Itu nanti dipotong buat suara enggak? Wow. Aku pengen tahu nih karena yang kita alami memang berbeda. Di umur 27 dan belum nikah, Mas bilang tadi ada ketakutan. Ada rencana penanganan terhadap hal itu nggak? Misalkan mungkin ya udah gue tahun ini mesti nikah atau apa? Ada niatan, aku mulai memberanikan diri nanti, insya Allah kan di sini puasa Ramadan, habis itu Lebaran ya. Lebaran pulang, aku udah ada satu temen yang deket nih. Cowok. Ini namanya Pramono. Nggak dong. Cewek lah. Satu temen yang deket yang kita juga udah komunikasi cukup intens gitu, cuman memang dari sosmed aja. Penginku nanti waktu ke Malang aku mengutarakan ya itu PDKT dulu lah, PDKT dulu kan tetap ya. Paling enggak kita ya beberapa hari akan ngobrol secara serius ya. Iya secara serius. Yang kalau memang dirasa kami bisa saling menerima satu sama lain, mungkin aku akan langsung pingin ketemu sama keluarganya. Dan sampean udah siap? Udah siap. Walaupun nggak untuk tunangan ya, paling nggak untuk itu menunjukkan itikat seriusku aja. Karena butuh Mas di umur segini ternyata. Memang butuh ya. Dan karena kalau misalkan Mas berpikir itu nanti mau sampai kapan? Nah itu lagi juga kalau nanti lagi karena butuhnya kan sekarang ya. Butuhnya sekarang baru kerasa juga. Kalau aku tetap kekeh pengen dapat yang muda, dapat yang lucu-lucuan. Khawatirnya nanti prosesnya lama, buang-buang waktu dan belum tentu jadi juga gitu. Kalau jadi zong, jadi tak pikir hidup itu kan ya nggak melulu masalah asmara aja sih. Banyak yang perlu dipertimbangkan. Jadi ya nanti cara menanggulangi overthinkingnya dengan dilakukan nanti. Yang aku pengen tahu terlepas dari yang tadi, kenapa sampai sekarang bertahan belum menikah? Apakah ada pasal atau ada yang dikejar dulu atau apa? Kalau kemarin iya, karena kemarin pikirannya ya itulah coba lebih mematangkan diri aja dulu ya dari segi apapun ya. Karena bahkan sampai sekarang pun sebenarnya nggak ngerasa mateng. Cuman matang kan? Cuman kalau kata orang emang kita nggak akan pernah siap, kita nggak akan pernah mateng ngadepin sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi di situ yang mulai men-trigger aku untuk ya udah deh nanti ini emang udah harus serius, udah waktunya. Itu tadi aku pengen datang dia waktu Lebaran nanti. Kalau memang cocok, kan belum tentu dia bisa nerima atau enggak juga nih. Taruhlah nerima nih, setelah nerima aku akan bilang ke orang tuanya untuk punya itikat serius gitu. Ya udah gitu aja. Dari situ harapanku nanti, ya sebenarnya berharap juga nggak bagus ya berharap kayak gini. Cuman tetap manusia kan pasti ada rasa berharap ya. Harus. Karena kita punya target, karena itu, ya itulah harapanku nanti. Sama dia udah nggak buang-buang waktu sama orang yang salah aja. Karena menurutku kalau misalkan Mas kepikiran pas nanti takutnya mungkin ada ketakutan nggak lanjut atau apa, cuman biasanya kalau seperti itu berarti tandanya Mas udah ngasih kepastian ibaratnya secara menunjukkan diri aku nih teman baik anak ibu loh, anak bapak loh. Biasanya
dengan menunjukkan seperti itu, orang tua minimal akan lebih respect. Biasanya gitu, tapi balik lagi ke anaknya kan mas, anaknya mau atau enggak kan belum tahu. Iya. Okay. Soalnya di posisi sekarang ternyata aku malah sesiap itu, udah sangat siap banget menghadapi jatuhnya apa ya, nggak tahu ya, mungkin idealis, tapi jadi idealis sih tak pikir. Okay. Karena itu aku udah siap ngadepin penolakan, dan ini satu sifat yang masih kekeh juga yang pengen tak rubah juga. Itu tadi kalau seumpama aku sama si cewek yang tak deketin sekarang dan akhirnya dia nggak nerima, Oke. ya pikiranku ya udah kita selesai di sini, aku nggak mau buang-buang waktu sama kamu lagi, aku tak nyari yang baru. Oke. Aku pengen tanya satu, mungkin agak sedikit menyinggung. Akan menyinggung nih kayaknya. Banget. Karena untuk menurutku, karena aku menghadapi kehidupan yang akhirnya aku menikah di umur 23, mudah banget ya. Udah banget. Dan bukan karena kecelakaan. Iya. Oke. Apakah selama ini belum memutuskan untuk serius karena sampai yang terlalu pemilih, atau dan sekarang memutuskan untuk mencari sebuah keseriusan hubungan? Apakah karena gue takut keburu mati, gue takut nggak laku, gue takut udah overthinking? Jadi kayak yaudahlah yang sekarang yang penting siapa aja yang mau, apakah seperti itu? Nah awalnya mungkin ngerasa kayak gitu Agus ya, ngerasa mikir apa itu aja yang penting nikah aja kali ya gitu. Oke. Sempat ada pikiran kayak gitu, tapi Sudah menyerah. ada pikiran kayak gitu, sempat ada pikiran kayak gitu. Makanya aku bilang berawal dari pikiran kayak gitu akhirnya malah jadi idealis, yang mana idealis juga nggak bagus. Jadi itulah dua hal yang emang kanan kiri juga nggak bagus, aku harus cari tengahnya ini. Gini mas, karena dulu nggak ngerasa menjadi sebuah kebutuhan, nggak ngerasa itu akan menjadi penting. Oke. Kemarin-kemarin mungkin nggak akan menjadi penting gitu. Oke. Untuk menikah, karena masih bisa main. Hanya itu. Atau Seperti karena- itu aja, karena dari keluarga, dari lingkungan juga nggak mendesak juga sebenarnya mas. Atau bukan karena mengejar karir dulu? Salah satunya kalau karir emang pasti tak kejar. Cukup itu ya, cukup emang antusias aku di karir ini. Oke. Cuman bukan alasan untuk gak ada waktu jalin hubungan, karena selalu ada aja cewek yang deket. Oke. Cewek yang diajak jalan tuh ada aja sebenarnya. Cuman untuk pikiran ke sana kayak gini. Orang-orang deket baru yang ulang tahun kemarin yang doain semoga cepet dapat jodoh. Semoga dapat jodoh gitu. Oke. Sebelumnya belum pernah ada doa itu. Oke. Bahkan aku di umur 26 kayaknya udah pantas lah didoain untuk semoga dapat jodoh ya gitu. Oke, semakin mendekati ya kalian tahu berarti dia umur berapa. Oke. Iya tuh. Di umur 27 baru didoain yang semoga dapat jodoh. Oke. Semua orang dekat yang ngucapin ada doa itunya kemarin, tak perhatikan. Amin. Itu yang kayaknya memang orang-orang yang peduli sama aku, Oke. ngerasa aku pun juga butuh gitu. Memang. Dan aku pun juga ngerasa aku makin di sini butuh nih gini, karena Iya. semakin kesini kedewasaanku ngadepin orang itu, ngelihat cewek kalau dulu gampang suka. Oke, Sekarang benar. enggak, sekarang respect aja, bisa menghargai Iya. tanpa perlu suka. Iya. Tapi di satu sisi aku butuh pelampiasan dong mas. Benar. Ya aku butuh orang sambil tutok, aku butuh Yes. orang yang ya in touch gitu. Butuh orang yang lebih dari teman. Butuh orang yang lebih dari teman. Benar. Ya sosok istri itu kan harusnya. Iya. Ya makanya ngerasa tahun ini aku butuh. Paling enggak aku punya itikat serius. Tahun ini aku pengen nyari yang serius, dan emang nggak sampai buang-buang waktu, nggak sampai, sorry kok kasar ya, nggak sampai salah orang aja. Oke. Kalau maksudnya salah orang ini seperti apa pilihan yang salah menurutmu? Kayak aku deketin bocah. Kemarin kan yang tak deketin anak-anak bocah-bocah banget mas ya. Anak-anak Sesi kuliahan, anak-anak kuliahan. Berarti di bawah 25. 225 lah. Oke. 20, 21 gitu. Oke. Bisa serius, cuman tak pikir mereka nggak akan siap dalam waktu dekat gitu. Jatuhnya aku akan buat aku ya. Aku kenapa aku buang-buang waktu, karena aku nggak sesettle itu gitu loh mas, ngerti nggak? Iya. Jadi aku takut kalau kelamaan nanti malah aku keburu tua dan lain-lain. Oke. Karena kebetulan bentukanku lagi di posisi ini. Iya. Aku ngerti batasanku, jadi kasihan juga. Aku nggak pengen buang waktuku, dan aku nggak mau buang waktumu juga gitu. Iya. Kasihan juga dia pacaran sama om-om. Enggak jauh lah. Ya. Antara 22 dan 32 ya. Ya kayak gitu. Jadi nggak pengen. Ya itulah, waktu itu penting, karena semakin kesini nantinya ya, apapun bisa kita dapatkan, uang bisa dicari, kepopuleran bisa kita perjuangkan. Amin. Oke. Tapi waktu berharga nggak bisa balik mas. Nah, kalau misalkan menurutku, Bisa dipotong buat TikTok lagi. menurutku, Harus bisa. karena barusan sempat ngomong, Mas nggak mungkin
deketin lagi orang yang kuliahan 22, 23 gitu. Misalkan kalau terjadinya Mas harus ditakdirkan menikah dengan umur 22, 23, that's his problem. Enggak masalah lah. 23 lagi 23 udah lulus kuliah Mas itu kan ya. Iya memang, tapi kan jatuhnya berbeda umurnya memang jauh dari Mas gitu loh. Enggak masalah. Oke, berarti sekarang beneran yang penting siapa aja yang mau dong. Bukan siapa aja yang mau, kalau siapa aja yang mau ada list nih tinggal milih gitu loh. Kan jatuhnya gitu. Jadi jatuhnya aku merendahkan wanita-wanita yang ada. Enggak gitu juga. Aku penasaran seperti itu. Enggak gitu. Enggak. Lah ini beda. Jadi 23 enggak apa-apa, masuk kriteria iya. Oke. Bukan berarti yang 23 langsung iya, enggak gitu Mas. Oke, iya. Aku deketin yang ini pun juga bagian daripada filter kan. Ngetresin dulu nih dari beberapa cewek yang tak rasa ini sekufu, cocok. Ini obrolannya masuk. Ini seumuran, sama-sama anak Malang, bisa deh. Kayaknya ini kan. Kesini deh. Oke. Bedanya kalau dulu kesini iya, kesini sini juga iya. Okay. Sekarang sini aja dulu. Kalau emang sampai diterima alhamdulillah, kalau ditolak baru nyoba yang lain gitu. Iya, oke. Jadi fokus, nggak yang penting ada yang mau yang nggak gitulah. Iya. Apalagi kita laki yang kebetulan kita masih dikasih Tuhan pilihan kan gitu. Oke. Kita dikasih Tuhan privilege untuk bisa milih, kayaknya nggak gitu-gitu amat. Enggak, takutnya kan gini, aku tuh punya kekhawatiran orang yang menunda-nunda pernikahan karena mungkin alasan mereka memilih pengen cari yang sempurna. Saat mereka berada di titik yang mungkin menurut mereka gue udah terlalu tua nih, apakah mereka bakalan merasa ya udahlah siapa aja yang mau sekarang? Bisa jadi kayak gitu karena itu tadi ya, aku kan sempat punya pemikiran kekhawatiran kayak gitu ya. Iya. Kayaknya sempat mikir ya udah penting nikah aja dulu, tapi balik lagi karena teman-teman yang nikah pun juga cerita kan. Iya. Banyak yang ngewejangin juga kalau nggak siap mending nggak nikah. Oke. Kata mereka. Oke, Iya kan mungkin macam-macam ya. Iya. Sampai kebetulan siap aja, cuman belum tentu temanku siap gitu loh. Oke. Makanya sampean heran gitu. Iya. Dan tak lihat emang temanku banyak yang emang setelah nikah malah lebih kacau, banyak juga gitu. Oke. Sorry ini cuman it happen namanya Yes, kita yeah, hidup that's sosial life. ya, Okay. That's life gitu. Ya makanya pernikahan ini kan perlu pertimbangan. Sebenarnya. Memang perlu pertimbangan ya, walaupun terlepas banyak atau enggaknya itu masing-masing. Jadi itu tadi Mas, nggak yang gaca lah Mas. Iya. Nggak yang gaca. Penting kamu mau nggak nikah sama aku? Ya ayo nikah, nggak gitu lah. Karena aku bayangannya tuh pasti dia ngerasa kayak minder saat teman-temannya ada yang udah punya anak satu, ada yang udah nikah, ada yang apa. Mas ngerasain seperti itu? Wah teman-teman gue udah pada nikah nih. Ada sempat minder nggak? Sempat. Ya itu tadi ngelewatin fase itu pun ngelewatin. Iya pasti kan. Tapi setelah itu kan mikir lagi akhirnya. Mikir lagi nikah nih nggak sekedar ini loh. Maksudnya kamu niatanku menikah itu sekali seumur hidup. Amin. Oke. Amin. Niatanku menikah sekali seumur hidup. Jadi kan perlu pertimbangan matang ya. Memang. Paling enggak itu tadi sisi kompromi nih loh yang paling susah dari hubungan itu, tak pikir Mas. Iya sih. Cuman kalau misalkan boleh nanggepin sampai kapan? Iya. Itu. Lah itu ya makanya aku sekarang kan nyoba nyari yang paling enggak dengan Islam kan ngajarin kamu nyari yang sekufu. Karena dengan sekufu biasanya komprominya lebih gampang. Benar. Ya itu aja tak ikutin jalurnya Islam. Jadi ini sekufu cocok masuk, ini obrolan masuk, ya udah diperjuangin. Dan kita juga harus siap itu menyisihkan ruang untuk diri kita juga. Dalam artian kalau emang sesuatu yang buruk terjadi, kita udah paling nggak kita nggak ambruk-ambruk amat lah. Ya. Ibaratnya struktur ini yang ambruk arsitekturnya aja, temboknya ambruk, kolomnya enggak. Jadi bangunan masih berdiri. Oke. Ya kayak ditolak ya harus siap. Di umur segini masa nggak siap penolakan? Iya. Udah beberapa ribu kali ditolak. Nggak gitu juga. Dan itu ya. Ya balik lagi kalau ya sama yang tak rasa pengen tak perjuangkan ini, mungkin kalau aku ditolak bisa jadi aku akan memperjuangkannya lagi kalau masih ada kesempatan. Oke. Karena tak rasa daripada aku deketin yang bocil nih, ditolak, tak deketin bisa diterima, cuman kan nantinya kemana nih gitu loh. Kalau ini kan jelas nih, nantinya akan ke pernikahan niatnya. Kalaupun ditolak, kalau masih dikasih celah untuk masuk, aku nggak nyerah. Oke, meskipun dengan orang yang sama. Ya memang dengan orang yang sama gitu. Kan ditolak dengan orang yang sama nih. Iya. Jadi aku takutnya biasanya kan kayak aku atau beberapa cowok lain kalau udah ditolak sama yang ini ya udah cari yang lain, nggak harus ke dia mulu. Iya, ya itu tadi kalau ya dirasa worth it atau enggak kan dengan segala pertimbangan itu tadi sih Mas. Kalau memang dirasa worth it ya kenapa enggak? Bisa jadi mungkin pada waktu dia nolak dia belum sebegitu yakin sama kita aja. Karena kita belum sebegitu terbuka sama dia gitu. Bisa jadi ya kayak gitu. Cuman kalau pertimbangannya karena hal lain ya udah cari yang lain aja. Ingat jodoh itu di tangan kita aja.
Aku nggak benar-benar percaya yang namanya jodoh itu takdir yang ditentukan Tuhan, enggak. Karena konsep takdir itu adalah ketentuan Allah yang mutlak. Contohnya contohnya barang ini. Takdirnya barang ini kalau tak lempar ke atas turun ke bawah, itu namanya takdir. Oke. Aku berjodoh sama siapapun bukan takdir, itu ikhtiarku gitu. Pilihan. Takdirnya kalau aku sumpama aku menikah sama si A. Oke. Aku berhubungan intim, punya anak, itu takdir karena ada pertemuan sel sperma sama sel sudah melakukan hubungan badan lah ya. Iya, Oke. takdir yang dinamakan takdir itu yang ketentuan Allah aja. Jadi aku nggak percaya udah ditakdirkan aku ketemu sama ini, enggak. Kalau berjodoh mungkin. Oke. Tapi kalau takdir enggak. Oke, mungkin kayak simpelnya gini, proses itu adalah nasib dan hasil itu adalah takdir. Itu pintar tuh. Oke, dari dulu sih pintar. Nah. Itu ringkas banget ya, proses nasib, hasil akhir takdir. Iya. Kenapa Nah, itu nggak potong kepikiran? juga di TikTok. Kenapa nggak kepikiran ya? Itu. Jadi ya itu proses perjuangan mencari jodoh. Karena ya itu lagi untuk di umurku juga deketin orang kan ngerti niatan awalnya. Yes. Ngerti niatan awalnya dan ngerti tanda-tandanya. Oke. Kalau kelihatan karena aku sama ini tanda-tandanya baik. Dalam Oke. artian dia tertarik, aku pun juga sama. Oke. Itu aku tertarik, iya, dia juga dari responnya terlihat tertarik gitu ya. Kan kebaca tuh Mas. Kan kita punya feeling lah, bukan punya feeling, kan ada tanda-tanda yang kelihatan jelas kalau Iya. ini. Tapi kadang-kadang aku kalau Mas menunjuknya seperti itu, aku malah takut kayak kegeeran. Mungkin dia juga sama melakukan hal tersebut pada pria lain. Bisa jadi dong. Bisa jadi iya, cuman ya tidak tahu ya. Memang iya ya kegeeran ya. Iya, Pasti takut ada seperti itu kegeeran. kan. Matahari semangat. Masuk. Kegeeran. Enggak, aku nyari kata yang pas ya, gini. Karena ini ada titik di apa ya? Ada tanda-tanda yang kebaca sebenarnya. Dan Mas Gimana yakin, ya? dan Mas yakin kalau ya udah ini kayaknya cewek ini suka juga sama gue nih gitu kan. Enggak gitu juga mungkin bahasanya. Gimana ya? Waduh susah lagi nih dibahasain. Nggak apa-apa, karena mungkin memang kadang-kadang seseorang bisa nge-stuck dalam situ tertentu kan. Iya ya. Iya kan? Kayak gini, kayak itu ya. Aku apa ya tanda-tandanya? Bukan kegeeran lain. Ya, tapi merasakan secara natural lah kalau misalkan dia itu suka juga sama aku. Bukan suka juga sama aku lah. Tapi memiliki Kan aku bilang itu tadi ada kemungkinan untuk dia nolak kalau aku bilang dia juga suka sama aku nggak akan ngomong gitu gitu. Karena Iya, ini kan oke. ya nggak beberapa kayak clue atau misalkan petunjuk kalau dia juga kayaknya ngerespon baik. itu ya mungkin gitu kata yang pas. Jadi tanda-tanda kalau dia masih mau ngerespon, nah itu. Iya, oke. Ya kan dibuktikan kan dengan proses ini komunikasi lewat sosmed ini. Oke. Nah itu. Jadi kalau dibilang jatuhnya GR ya enggak, karena itu tadi emang harus dipersiapkan ruang untuk kalau ditolak kayak gimana. Dan ditolak itu normal gitu. Dan kalau udah ditolak belum tentu itu akhir dari segalanya. Bisa jadi kamu memperjuangkan atau kamu cari cewek lain, ya udahlah normal. Memang. Oke. Jangan terlalu kaku yang kayak gimana. Ya udah kita hidup realistis aja lah Mas. Oke. Kayak yang kalau kamu emang nggak punya kapabilitas untuk jadi presiden ya jangan nyalon ya nggak. Sorry. Nggak apa-apa itu, tapi memang benar. Itu realistis. Memang juga. benar realistis kan. Kalau misalkan nggak ada capable, ya jangan nyalon. Cuman Ya. kalau kita ngomong gini takutnya diseruduk kerbau aja. Kayaknya nggak ada. Kerbau kan baik-baik. Iya. Iya. Kalau banteng nggak tahu. Karena kan banteng itu kan kalau ngeliat yang merah, Iya. itu kan alaminya dia. Alaminya dia. Ini binatang loh. Ya kan binatang kan. Binatang. Banteng kan binatang. Iya kan? Iya lagi ya. Iya kan? Iya lagi. Begitu Dan- Banteng toksik nggak sih Mas? Oke, mungkin segitu aja pembicaraan di talk kita kali ini. Saya RG pamit. Saya Suharta. Oke, selamat malam.